Joseph Insinerator, pemusnah sampah ramah lingkungan tanpa energi. Sampah adalah masalah besar bagi lingkungan yang tidak bisa dihindari, hanya sebagian kecil yang bisa didaur ulang tanpa menyelesaikan masalah. Dibiarkan, dipindahkan atau dibakar, tanda sistem yang benar tetap mencemari lingkungan. Joseph Insinerator tidak mengeluarkan asap. Kenapa? Kemana asapnya? Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai asap. Asap adalah partikel di udara atau aerosol, akibat pembakaran tidak sempurna karena tidak seimbangnya antara bahan bakar, udara, dan panas. Asap atau aerosol terdiri dari dioksin, yaitu sekumpulan senyawa kimia yang dilepaskan saat pembakaran tidak sempurna sehingga bereaksi dengan zat lain. Di antaranya, karbon monoksida, benzena, stirena, furan, hidrogen sianida, hidrogen klorida, dan lain-lain. Asap hilang akibat dari pembakaran sempurna yang disebabkan keseimbangan antara udara, bahan bakar, dan panas sehingga zat yang dikeluarkan sederhana karena tidak bereaksi dengan zat lain yaitu CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan terakhir abu. Hasil pengendapan dari sampah dan CaCO3, kapur hasil pengendapan dari CO2. Atau, jika seluruh unsur C atau karbon bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Jika seluruh unsur hidrogen bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O atau air. Dan, jika seluruh unsur sulfur bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2. Dalam zat ini jika dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Penyumbang SO2 tertinggi adalah Gunung Merapi, pembangkit listrik tenaga batu bara, tenaga solar, dan yang lebih rendah lainnya. Jadi, akibat pembakaran sempurna zat-zat yang dihasilkan lebih sederhana CO2 dan H2O yang kembali ke siklus alam. CO2 diserap oleh tumbuhan, H2O menjadi hujan. Bukan hanya membakar sampah yang menimbulkan polusi, tetapi setiap pembakaran baik itu kompor, kendaraan, atau industri menyebabkan polusi juga, jika pembakarannya tidak sempurna. Sampah tanpa dibakar pun akan mengeluarkan polusi, selain merusak lingkungan tentunya mencemari tanah, air, merusak ekosistem yang ada, menyumbat sungai-sungai yang dapat menimbulkan banjir, dan lain sebagainya. Serta dapat menjadi tempat bersarangnya bakteri yang akan meningkatkan resiko berbagai infeksi bakteri yang dapat menyebabkan demam, keracunan makanan, sampai gastroenteritis atau infeksi saluran cerna, dan infeksi saluran nafas. Pada proses pembusukan sampah akan mengeluarkan bau menyengat karena melepaskan gas CH4 metana, H2S hidrogen sulfida, dan gas rumah kaca. Daya rusak metana terhadap lapisan ozon merupakan yang terbesar nomor 1 dan menimbulkan berbagai macam bencana karena pemanasan global. Jadi, tanpa dibakar dengan Joseph Insinerator, sampah akan merusak lingkungan dengan lebih besar. Lalu, bagaimana cara menggabungkan unsur-unsur atau zat yang dikeluarkan oleh sampah agar menjadi zat akhir yang kita inginkan? Yaitu dengan kembali ke alam tanpa merusaknya. Sejak tahun 2005 saya telah melakukan riset dan penelitian, dikarenakan krisis Bandung Lautan Sampah akibat bencana sampah yang ada di TPI Alwi Gajah bersamaan dengan krisis kelangkaan minyak tanah sebagai keperluan memasak. Saya memulai proyek yang dinamakan SAE, Sampah Adalah Energi. Agar sampah yang melimpah, menjadi energi tanpa merusak lingkungan, walaupun sebelumnya mendaur ulang sampah itu menjadi beberapa produk tetapi tidak sepenuhnya dapat menuntaskan masalah. Setelah melalui sekian banyak percobaan, kesulitan, kegagalan, dan pencarian dari beberapa sumber sebagai referensi, terdapat syarat terjadinya suatu pembakaran. Bahan bakar panas dan udara itu harus seimbang. Menurut rumus AFR atau Air Fuel Ratio, perbandingan udara dan bahan bakar membutuhkan 14,7:1 yang artinya satu molekul bahan bakar membutuhkan 14,7 molekul udara. Jika molekul bahan bakar lebih banyak dari udara yang ditentukan maka CO menjadi lebih tinggi karena sampah memiliki kepadatan yang lebih tinggi dari bahan bakar pada umumnya maka memerlukan panas yang lebih tinggi pula yaitu 800 C. Jadi, perbandingannya 1 mole sampah plus 14,7 mole udara plus 800 derajat Celcius panas. Tetapi pada praktiknya tidak semudah teori bahkan jauh lebih sulit dari sekadar rumus dan pembicaraan karena sampah lebih dulu melepaskan HC dan lain-lain. Atau lebih gampangnya, asap sebelum mencapai suhu 800 derajat Celcius walaupun dimasukkan ke ruang bakar dengan suhu di atas 800 derajat Celcius,
Dirancanglah 3 tahap pemusnahan sampah dalam satu alat. Tahap pertama pembakaran sampah padat. Dalam tahap ini, tabung reaktor dirancang sedemikian rupa agar kontribusi udara mampu menyuplai ke setiap sela-sela sampah dan panas terkonsentrasi di dalamnya secara terukur, agar perbandingan sampah, udara dan panas sesuai dengan yang diperlukan untuk proses pembakaran sempurna. Tahap kedua pembakaran asap sampah. Pada tahap ini karena pembakaran pertama sampah mengeluarkan berbagai zat yang bereaksi dengan zat-zat lain atau disebut asap plus panas ruang bakar plus oksigen dari udara secara terukur sama dengan api lebih baik. Tahap ketiga pemurnian udara atau penurun emisi gas buang karena sampah memiliki keberagaman ukuran, jenis, dan nilai kalor, api hasil pembakaran kedua masih mengandung sedikit HEC atau hidrokarbon dan CO atau karbon monoksida sehingga perlu ditambahkan O2 atau oksigen dari udara, agar menjadi CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Sistem ini disebut Air Induction System AIS, yaitu teknologi yang banyak digunakan dalam kendaraan terbaru untuk menekan tingkat emisi gas buang. Lalu terdapat prosedur penggunaan alat ini. 1. Untuk mencapai suhu 800 derajat Celcius pada awal penyalaan itu, menggunakan sampah kering seperti kayu bakar, kertas, ranting kayu, daun kering, dan plastik kering, kemudian, nyalakan dengan sedikit bantuan oli bekas dicampur dengan sedikit bensin kurang lebih 10:1 agar lebih cepat menyala, kemudian tutup beberapa saat hingga api membesar. Sebagai indikasi suhu sederhana ketika pintu masuk atas dibuka akan terasa panas pada jarak 1-2 meter. Joseph insinerator ini dirancang untuk mengkonsentrasikan panas di ruang bakar. 2. Ketika panas tinggi atau api besar, masukkanlah sampah kering lalu sampah basah secara berurutan juga teratur sampai api terlihat lebih jernih dan transparan. Tutuplah pintu masuk dan tunggu beberapa saat hingga api kembali membesar. Masukkan kembali sampah seperti cara sebelumnya secara teratur sampai sampah di lingkungan kita habis. Joseph insinerator dirancang untuk memusnahkan sampah tanpa mengeluarkan asap selama mengikuti prosedur penggunaan. Perhatian, 1. Jangan masukkan sampah basah apabila api masih kecil atau suhu ruang bakar masih rendah. Tingkatkanlah panas terlebih dahulu dengan sampah kering kayu bakar atau disemprotkan oleh oli bekas. 2. Masukkan sampah basah lebih banyak jika api terlalu besar akibat sampah karet dan sejenisnya. Atur pemasukan sampah karet dan siapkan terlebih dahulu sampah basah sebagai peredam kepekatan api. 3. Jangan memasukkan kantong sampah yang besar hingga menutupi lubang masuknya ruang bakar. Jika sampah berada di dalam kantong yang besar sebaiknya diurai dan dimasukkan secara bertahap. 4. Jangan masukkan sampah jika ruang bakar hampir penuh, tunggu sampai sampah turun karena terbakar. 5. Pada saat akhir pembakaran dan tidak ada lagi sampah yang akan dimasukkan terjadi proses perubahan arang menjadi abu suhu di ruang bakar akan menurun. Angkat gumpalan sampah yang belum menjadi abu dengan besi, masukkan kayu bakar di bawahnya atau siram dengan sedikit oli bekas agar suhu di ruang bakar tetap tinggi sampai semua sampah menjadi abu tanpa mengeluarkan asap. Joseph insinerator, selain ramah lingkungan, tanpa energi dan juga bisa menjadi sumber energi. Joseph insinerator, mudah, murah, mantap.
sini cuma hangat aja. Api sangat bersih. Dan ini di dalamnya asap sampah kelapa, sampah sayur, seperti yang kita lihat tadi, sampah nasi. Kita lanjut lagi.